Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah ya, kita semuanya sehat dan semangat, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa belajar sama-sama di kelas ini ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Ayo ibu lihat temannya yang tidak hadir, ada Nia dan juga ya ada Alfian dan ada Rafa. Mereka kenapa tidak berangkat? Oh, karena sakit. Kita doakan saja sama-sama ya, semoga mereka lekas diberikan kesehatan kembali. Semoga mereka lekas sembuh ya, sehingga sama-sama bisa belajar di kelas ini dengan kita semuanya ya. Amin ya robbal alamin. Ya. Anak-anakku semuanya, biar tambah semangat, mari kita nyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Bisa? Bisa. Bagus ya. Ibu hitung dalam hitungan 3 ya. Nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa yang dipimpin oleh siswa yang hadirnya paling awal hari ini. Siapa? Oh iya, Kansa, silakan Kansa. Duduk siap, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Anak-anakku sekalian, setelah kegiatan pembelajaran, kalian diharapkan dapat menyebutkan alat-alat gerak pada manusia dan hewan. Ya, kemudian setelah membaca teks bacaan yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan, diharapkan kalian dapat menentukan ide pokok dari setiap paragraf pada bacaan. Ya, kemudian berikutnya kalian diharapkan dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Ya, setelah itu, ya, kalian juga diharapkan dapat menyebutkan pengertian, fungsi, serta cara menentukan ide pokok pada sebuah paragraf dari sebuah bacaan. Ya. Nah, anak-anakku semuanya, coba sekarang perhatikan gambar sampul atau cover buku di buku paket kalian masing-masing ya. Atau di sini juga ada, ini ada poster sampul buku tema 1. Judulnya apa ini?
organ gerak hewan dan manusia. Coba perhatikan gambar sampul bukunya masing-masing. Di situ ada gambar apa saja? Orangnya siapa itu kira-kira yang berdirikan kelas itu? Yang berdirikan kelas itu siapa? Ya, siapa? Ya, itu ada seorang ibu guru yang berdiri di depan kelas. Kemudian ada siapa lagi? Ya, ada murid atau siswa. Ya, di sini ada apa ini? Kira-kira ibu gurunya sedang menjelaskan tentang apa ini? Gambar apa ini? Betul sekali, organ gerak hewan dan manusia. Di sini ada gambar kerangka tubuh manusia. Kemudian ada juga ini manusia yang memang seolah-olah gak ada kulitnya, itu gambar otot. Ini otot-otot yang melekat pada tubuh manusia. Kemudian juga ini ada gambar dari hewan vertebrata atau hewan yang apa tuh? Kalau hewan vertebrata apa? Siapa tahu? Apa itu hewan vertebrata? Ada hewan vertebrata, ada hewan avertebrata. Ya, hewan vertebrata itu hewan apa? Gak apa-apa, yo. Siapa yang bisa ngacung? Salah gak apa-apa. Yuk, berarti hewan yang punya iya, jangan takut ya. Hewan yang punya tulang belakang. Kalau hewan avertebrata apa tuh hewan avertebrata? Betul sekali, bagus. Apa ini? Bagus. Apa hewan vertebrata apa laki-laki coba? Hewan vertebrata itu hewan yang bagaimana? Hewan vertebrata punya tulang belakang. Kalau hewan avertebrata Tidak punya tulang belakang. bagus, hewan yang tidak punya tulang belakang ya. Jadi di sini adalah gambar cover atau sampul buku tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia ya. Jadi kali ini kita akan mempelajari tentang organ gerak hewan dan manusia. Coba berikutnya ada halaman 2 dibuka bukunya, silakan. Buku siswanya dibuka. Ada halaman 2, di situ ada sebuah gambar yang dilengkapi dengan teks percakapannya. Ya, sebuah gambar yang dilengkapi dengan teks percakapannya. Gambar apa itu? Ya, gambar Kelinci. gambar kelinci. Kelincinya banyak atau sedikit? Kelincinya banyak. Ya, kelincinya ada di mana ini? Ada di kandang. Betul sekali ya, kelincinya ada di sebuah kandang yang cukup besar. Coba percakapannya sama-sama dibaca coba itu. Bagaimana itu percakapannya tuh? Ya, berikutnya apa itu? Betul sekali. Tanpa adanya organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Jadi, fungsi dari organ gerak ini sangatlah penting. Ya. Kalau kelinci bergeraknya dengan cara bagaimana? Dengan cara meloncat, ya, atau melompat, ya. Nah, berikutnya mari kita sama-sama membaca sebuah teks bacaan dengan judul organ gerak hewan, organ
mudah-mudahan kalian sudah bisa menentukan ide pokok dari paragraf kedua, 3, 4, dan 5. Sekarang tugasnya dikumpulkan dulu ya. Coba dikumpulkan sama kedua kelompoknya. Kedua kelompoknya ini kelompok 1 Kansa, kelompok 2-nya Putri, kelompok 3-nya Zain, kelompok 4-nya dikumpulkan oleh Adel, kelompok 5 dikumpulkan oleh Alif. Silakan kumpulkan. Kumpulkan di meja ibu tugasnya. Setelah ini akan ada tugas lagi, ya. Ya, buktikan. Kelompok ini sudah? Ya. Nah, bagus. Berikutnya, kita akan belajar mengembangkan ide-ide pokok ya menjadi sebuah paragraf. Kalau kalian tadi belajar menentukan ide pokok dari sebuah paragraf, sekarang kita belajar mengembangkan sebuah ide pokok menjadi paragraf. Ya, ini tugasnya akan ibu bagikan. Baik, dijelaskan. Kita akan mengembangkan ide-ide pokok menjadi sebuah paragraf. Di situ ada sebuah paragraf yang ide pokoknya organ gerak terdiri atas 2 macam. Kalau dikembangkan menjadi sebuah paragraf, kira-kira bagaimana itu? Organ gerak terdiri atas 2 macam, yaitu organ gerak, ya, bagus, betul sekali, Aktif dan pasif. bagus sekali, tepuk tangan anak-anak. Ya, organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Ya, kemudian organ gerak aktif itu apa? Organ gerak aktif berupa apa? Siapa yang bisa? Ya, bagus sekali. Apa jawabannya? Otot. Bagus sekali. Organ gerak aktif adalah otot. Kalau organ gerak pasifnya siapa yang bisa? Organ gerak pasif. Ya, Berupa tulang. bagus sekali. Organ gerak pasifnya berupa tulang. Otot disebut organ gerak aktif itu karena mengandung senyawa yang memungkinkannya untuk bergerak. Ya, mengandung senyawa kimia yang memungkinkan otot bisa bergerak sehingga disebut dengan organ gerak aktif. Sementara tulang disebut dengan organ gerak pasif. Kenapa? Apakah tulang bisa bergerak? Ya, tidak. Ya, tulang bisa bergerak hanya karena adanya otot yang melekat. Ya, kalau tidak ada otot yang menggerakkan, maka tulang tidak bisa bergerak. Sehingga disebut dengan organ gerak. Tulang disebut dengan organ gerak pasif. Ya, organ gerak pasif. Itu ya. Jadi cara mengembangkan ide pokok tersebut seperti tadi. Ya, jadi organ gerak terdiri atas 2 macam, yaitu organ gerak
dan organ gerak pasif. Organ gerak aktif berupa otot dan organ gerak pasifnya berupa tulang. Ya, otot disebut organ gerak aktif karena mengandung senyawa kimia yang memungkinkannya untuk bergerak. Sementara tulang itu disebut dengan organ gerak pasif karena tanpa adanya otot dia tidak bisa bergerak. Ya, paham? Paham? Paham. Kasih anak-anak. Ya, sekarang dikumpulkan dulu ya. Ketua kelasnya, ketua kelompoknya. Ketua kelompoknya silakan mengumpulkan tugasnya masing-masing. Ya. Kelompoknya Jain sudah selesai? Ya, berikutnya kalau tadi kalian sudah mengerjakan tugas mandiri, ya dikerjakan secara individu, sekarang kita akan belajar mengerjakan tugas secara kelompok. Ya, kalian silakan berdiskusi mengenai apa itu yang dimaksud dengan ide pokok bacaan. Tadi sudah dibahas ya. Apa pengertian dari ide pokok bacaan? Kemudian itu yang pertama, yang keduanya fungsi ide pokok bacaan. Fungsinya untuk apa, gitu ya? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menentukan ide pokok bacaan? Ya, ini yang dibagikan lembar kerja kelompoknya, silakan dikerjakan ya. Berdiskusi dengan anggota kelompoknya masing-masing. Yang belum kebagian ada? Diskusi ya. Diskusikan dengan temanmu. Ayo, siapa yang menjaga? Kalau ketuanya ini kelompok ini Jain. Tadi sekretarisnya siapa? Sekretarisnya Naila. Silakan masing-masing mengutarakan pendapatnya. Naila yang menulis sebagai sekretaris. Ya, silakan yang isi, yang nulisnya ya. Apa itu pengertian ide pokok? Tugasnya mana? Nah, sekarang saatnya perwakilan dari kelompok kalian masing-masing maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi dari kelompoknya. Yuk, silakan perwakilannya maju ke depan. Yuk, semuanya sama-sama saja. Nanti membacakannya satu per satu, ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 urut. Ayo, dari situ Adel ya. Dari situ ketuanya Adel, silakan ke depan Del. Kelompok 1 akan dibacakan oleh Kanisa, ya. Sekali tepuk tangan anak-anak. Berikutnya, apa itu fungsi ide pokok bacaan? Dasarnya mengembang sebuah paragraf. Ya, betul sekali. Bagaimana cara menentukan ide pokok bacaan? Membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Ya, berikutnya dari kelompoknya Putri, apa itu ide pokok bacaan? Ide pokok adalah mendasari ide yang mendasari sebuah paragraf. Ya, berikutnya yang kedua, Mendasari pengembangan sebuah paragraf. yang ketiga. Pembaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Ya. Kemudian dari kelompoknya Jain. Ide pokok adalah sebuah bacaan yang melakukan ke dalam. Ya, betul. Yang berikutnya yang kedua,
mendasari pengembangan sebuah paragraf. Yang ketiga, Membaca kalimat dalam paragraf satu. coba untuk kelompoknya Alif bacakan. Ide pokok adalah ide yang mendasari sebuah paragraf. Ya bertiga yang kedua bahasanya. Fungsi ide pokok bacaan pengembang sebuah paragraf. Untuk mengembangkan sebuah paragraf. Kemudian yang ketiga, Cara menentukan ide pokok bacaan. Membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu, kemudian menentukan kalimat utamanya, lalu diambil ide pokoknya. Ya bagus sekali, silakan kalian kembali ke tempat. Kita berikan aplaus untuk semuanya. Bagus ya, kalian telah selesai mengerjakan tugas kelompok secara kompak dan bersemangat ya. Nah anak-anak, apa yang bisa kalian ambil dari hasil belajar hari ini? Coba, siapa yang bisa? Tadi tentang apa? Tentang organ gerak hewan dan manusia. Kemudian ide pokok paragraf. Yuk, siapa yang bisa? Ayo. Ya, siapa yang bisa? Ayo, atau ada yang mau bertanya? Silakan, boleh bertanya kalau belum jelas. Sama-sama saja ya, kita sama-sama saja menyimpulkan hasil belajar kita pada hari ini. Yang pertama yaitu ya, organ gerak manusia dan hewan itu terdiri dari dua macam. Ada organ gerak aktif yang berupa otot dan organ gerak pasif yang berupa tulang. Ya. Nah, berkaitan dengan organ gerak yang kita miliki, kita patut bersyukur. Ya, kita harus bersyukur karena kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki organ gerak yang sempurna. Semua anak-anak kelas 5 di sini semuanya sehat. Ya, semuanya sehat, memiliki organ gerak yang sehat. Jadi kita wajib bersyukur dengan cara bagaimana? Dengan cara menggunakannya untuk aktivitas yang bermanfaat. Misalnya untuk apa? Untuk berenang. Untuk belajar. Ya, untuk belajar. Apa lagi? Untuk beribadah. Ya, untuk beribadah. Kemudian tadi ada yang juga untuk berenang. Betul, boleh. Yaitu untuk berolahraga. Olahraga melatih organ gerak kita agar tetap sehat. Ya, misalnya tadi dengan cara berenang. Ya, berenang itu wujud dari olahraga yang bisa menyehatkan organ gerak kita sebagai manusia. Ya. Nah, anak-anak, sekarang kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu. Ya, sebuah lagu daerah yang berjudul Anak Kambing Saya, biar tetap semangat. Ya, siapa yang bisa? Bisa semuanya? Bisa semuanya. Hitungan ketiga dimulai ya. 1,
yang ada di sekitar rumah kalian. Nanti identifikasi atau sebutkan organ geraknya masing-masing. Misalnya apa? Hewan yang ada di sekitar rumah kalian apa yang misalnya kalian temui? Ya, betul sekali. Ada ayam atau kucing. Barangkali ada yang punya anjing juga, atau angsa atau burung. Ya, silakan kalian sebutkan yang nanti dituliskan ya di lembar kertas. Hewannya berupa apa dan juga organ geraknya berupa apa. Ya, nama hewannya, nama organ geraknya, dan cara bergeraknya. Ya, cara bergeraknya bagaimana? Paham tugasnya?